Anda Muslim ya? Iya, sudah jelas penampilannya, kenapa ditanya lagi? Oke. Ya, jadi jangan merokok dulu, Bang. Ah, iya, iya. Isu kita hari ini begini, Bang. Jadi ada seorang nih ya, kelihatan ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ini biar nggak nutupin badan saya. Sebentar saja, sebentar. Ah, kan Anda pelanggaran kan? Coba saya turunkan dulu, nanti naik lagi ya. Kenapa? Itu Anda lihat nggak ada pelanggaran? Nggak ada pelanggaran di sini. Tidak ada itu. Oke, sebentar saya turunkan, nanti naik lagi. Sebentar saya turunkan, nanti naik lagi. Coba silakan. Saya nggak ngerti bahasa Anda itu, agak sedikit sulit. Coba. Gimana? Coba lagi. Itu yang maksudnya itu seperti Anda yang dibilang tadi. Itu sebenarnya larinya bukan di situ. Tapi maksudnya itu supaya tidak sampai larinya pergi beragaman orang Kristen. Ah, itu maksudnya yang Anda bilang tadi itu. Bukan untuk menyebut agama Anda. Seperti itu. Saya coba memahami. Baiklah, oke, baik. Oke. Jadi menurut Anda alasan dari umat Muslim itu suka sikit-sikit lapor itu adalah karena adanya sebuah ajakan atau adanya sebuah dikhawatirkan umat Islam pindah agama masuk Kristen itu. Coba maksudnya apa dibilang tadi? Maksud Anda umat Muslim khawatir akan umat-umat yang nanti murtad dari Islam lalu masuk Kristen gitu? Iya, seperti itu tujuannya. Oke. Lalu bagaimana sebaliknya ketika umat Muslim seperti Zakir Naik, Donditan dan kawan-kawan berceramah supaya orang-orang Kristen masuk Islam? Kenapa itu boleh, sementara sebaliknya nggak boleh? Ya, karena itu kan untuk mengajak melalui jalan yang lurus itu, bukan melalui untuk kitab Anda. Seperti itu. Baik, gini loh. Indah, Yang saya heran, gini. Sebenarnya kan sama, gini Bang ya, sama. Kalau orang Islam mengajak orang-orang Kristen masuk Islam karena menurut orang Islam itu adalah jalan yang lurus. Ya. Sebaliknya juga sama. Ada orang Kristen mengajak orang Islam supaya masuk Kristen karena menurut orang Kristen itu ajaran yang benar. Cuman yang menjadi masalah kenapa yang satu ketika orang Kristen ngajak orang Islam masuk Kristen itu membuat picu perpecahan, sementara yang orang Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu tidak. Ini kan yang disebut dengan yang namanya standar ganda. Gimana? Tapi kalau menurut saya bukan lari seperti itu, tidak larinya dari situ. Terus? Jadi mungkin kalau Anda bisa di bawah, contohnya jenis orang Islam, bisa kok pengaruhin orang Islam masuk pergi agama kafir seperti itulah. Ya tergantung dari dia saja, terserah aja begitu. Iya, tetapi kenapa kok dikatanya dinilai picu perpecahan? Tapi larinya tidak kalau pernah Anda ada mengatakan niat terserah untuk saja, dipecah. ya namanya kan dakwah. Masa mau kita larang-larang? Sebentar. Sebentar Bang, tenang Bang. Masa mau kita larang-larang orang Islam berdakwah, mengajak orang masuk Islam? Ya nggak apa-apa, orang itu ajaran agamanya kok. Nah, jangan salahkan juga ketika saya orang Kristen mengajak, mempengaruhi seseorang supaya masuk Kristen. Kan memang ajaran saya juga. Tetapi kenapa tidak adil begitu? Hanya satu belah pihak saja yang boleh. Nah, gimana? Masalah keadilan dan antara pengaruh dengan pengaruh itu sama yang lainnya itu kan sangat jauh bedanya juga. Seperti itu. Tapi orang tidak pahami segala. Sedangkan Anda, walaupun Anda 13 tahun pelajari Al-Quran, saya bilang belum Anda paham semua itu, belum. Saya percaya itu. Karena Anda selalu mengatakan 13 tahun. Bukan ke situ bahasanya, kita bukan ke situ. Bahasannya itu begini loh.
Iya, Kenapa? karena larinya di situ karena Anda bisa merotak dari Islam. Itu saya Berapa? mengatakan seperti itu. Nah, Berapa? Merotak. halo, halo, halo. Nah, itu sepi suaranya. Ini dia ini. Kayaknya kita harus menggunakan ilmu kanuragan untuk memahami kata-katanya ini. Tidak seperti ini. Itu orang mungkin Gimana? tidak pernah tahu itu nama akidah itu susah juga. Anda tahu gitu artinya akidah itu? Tidak Apa ada akidah niatnya orang Muslim untuk kasih belah umat, tidak ada. Cuma yang kasih belah itu bagi orang yang Kristen. Nah, itu. Oke, saya sarankan kepada Anda Samsul Hakim, coba Anda hadapi bom-bom dulu. Anda cocoknya sama dia ini ya.